Saudara, setelah Italia, tampuk presidensi G20 berada di tangan Indonesia. Itu artinya Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan pertemuan negara-negara anggota G20 pada tahun 2022 mendatang. Seperti apa peran Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 terutama di bidang kesehatan agar dunia bisa bangkit dari pandemi COVID-19? Kita saat ini sudah terhubung secara daring dengan penasehat senior Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia WHO untuk Gender dan Kepemudaan, Diah Saminarsih, yang saat ini berada di Luxor, Mesir. Mbak Diah, selamat di Luxor, Mesir ya. Mbak Diah, selamat siang waktu Indonesia. Sekarang ini masih pagi di Mesir ya Mbak ya? Iya, selamat siang waktu Jakarta, di sini masih pagi. Masih pagi. Mbak Diah, di gelaran konferensi tingkat tinggi G20 tahun ini ada yang menjadi masukan begitu dari WHO, utamanya kepada para negara-negara anggota, utamanya dari isu kesehatan, Mbak. Iya, terima kasih Mbak Ninu, karena pertanyaan ini sangat penting untuk mengisi 1 tahun ke depan keketuaan Indonesia di G20, saat-saat yang kritis karena pandemi beralih menjadi kepada kesiapan untuk membangun kembali kesehatan global atau global health. Jadi bagaimana menata ulang pembangunan kesehatan. Saat ini menjadi kritikal karena ada beberapa isu dalam pandemi yang masih harus diselesaikan dan dipercaya bahwa negara-negara G20 itu yang akan menjadi pendorong penyelesaian ini, terutama adalah vaksin. Soal vaksin inequity yang selalu atau ketidakberadilan vaksin yang selalu diminta oleh WHO, pada kali ini disampaikan secara terpisah 3 kali oleh Direktur Jenderal, 2 kali oleh Direktur Jenderal WHO dan 1 kali oleh COVAX, oleh Gavi. Semuanya menyerukan pentingnya kesetaraan atau keberadilan distribusi vaksin dalam rangka menyelesaikan atau mengakhiri pandemi. Karena saat ini 80% dari 7 miliar vaksin yang sudah diproduksi dan didistribusikan kepada negara-negara, 80%-nya pergi terdistribusi ke negara G20. Sementara hanya 0,4% negara di Afrika yang sudah menerima vaksin tersebut. Jadi sangat besar kesenjangannya. Jadi kalau kita bandingkan per 100 orang di negara high income countries, per 100 orang tuh sudah menerima 133 dosis. Sementara di negara low income per 100 hanya 4 orang yang sudah menerima 4 dosis yang sudah diterima oleh per 100 orang. Jadi gapnya itu sangat besar. Karenanya WHO menyuarakan agar pemerataan distribusi vaksin ini diperhatikan oleh negara G20, dan caranya adalah apabila memang negara tersebut sudah cukup menerima vaksin untuk kurun waktu tertentu untuk populasinya, maka jadwal delivery bisa dialihkan kepada COVAX, agar COVAX-nya kemudian mampu dan berdaya untuk punya vaksin, punya stok untuk didistribusikan kepada 0,4% tadi yang masih sangat sedikit menerima negara-negara yang sangat sedikit menerima vaksin. Oke, jadi negara-negara yang paling rendah vaksinasinya saat ini ada di Afrika, Mbak Diah ya? Paling banyak di Afrika, ya. Yang kesenjangan terbesar ada di sana. Makanya ada wacana untuk dan perencanaan ke arah sana untuk agar Afrika bisa memproduksi vaksinnya sendiri, tetapi itu juga sekali lagi membutuhkan dukungan dari negara-negara maju G7 maupun G20, dan ini yang salah satu poin kedua yang juga disuarakan oleh WHO. Poin ketiga dan sangat penting adalah G20 ini adalah kerjasama dalam bentuk multilateral. Jadi ada 20 negara terlibat di dalamnya, dan seperti biasanya kerjasama multilateral biasanya menguntungkan atau saling membantu di antara ke-20-nya. Jadi pemerataan ini menjadi penting. Tapi G20 ini mempunyai peran sebagai katalis di dalam tata kesehatan global maupun di antara G20 ini sendiri. Jadi dari 20 ini
efeknya tuh ke 200-an negara lain di seluruh dunia sebenarnya. Dan karenanya dibutuhkan sebuah lembaga multilateral yang berdaya, yang kuat, dalam hal ini adalah WHO, dan salah satu appeal dari WHO kepada negara G20 adalah terus untuk memperkuat WHO agar infrastruktur kesehatan global bisa diperkuat dalam posisi semua negara diperlakukan sama. Ini sangat penting dalam kerjasama multilateral. Jadi tidak semua berimbang, tidak ada yang lebih diuntungkan, dan ini sudah dimandatkan dalam konstitusi WHO sejak 76 tahun yang lalu, dan ini perlu diperkuat dalam rangka menyelesaikan pandemi, tapi juga membangun tata kesehatan global yang berikut. Oke, baik. Isu vaksinasi yang kemudian menjadi sorotan dari WHO. Mbak Diah, setelah ini Indonesia yang akan memegang presidensi G20. Beberapa waktu lalu ini Menteri Luar Negeri sudah sempat membocorkan ya tema besar yang akan diangkat di KTT G20 tahun 2020, yaitu 2022 maksud saya, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Pulih bersama, pulih lebih kuat. Nah, dari sisi kesehatan dunia nih, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia, Mbak Diah? Ini kesempatan yang sangat strategik dan sangat berharga untuk Indonesia, karena keketuaan atau presidensi dari G20 ini adalah sebuah posisi yang prestis di tataran multilateral dan di tataran kesehatan dunia. Saat ini dengan adanya COVID, kita sudah dibuktikan dengan adanya pandemi yang berkepanjangan ini bahwa ada yang tidak berimbang dalam tataran kesehatan global. Dan karenanya Indonesia punya kesempatan untuk melakukan dua hal. Satu, keluar, outward looking dari Indonesia keluar ke negara-negara lain adalah bagaimana agar struktur kesehatan global itu berpihak atau lebih condong berpihak kepada Global South. Ini sangat penting karena terbukti dengan adanya ujian seperti pandemi, negara-negara di Global South yang sangat terdampak. Bahkan logistik tidak punya, tidak tahu bagaimana membangun komitmen budget, tidak tahu bagaimana membangun komitmen anggaran, dan itu sangat berdampak terhadap kenapa pandemi sekarang ini tidak selesai-selesai. Kedua, adalah posisi yang tentu menguntungkan ke dalam negeri. Bagaimana bisa dipakai posisi keketuaan ini untuk membangun tatanan baru kepada Indonesia ke dalam. Jadi kebijakan apa yang harus berubah ke dalam? Salah satu yang paling penting untuk kesehatan di kita adalah menyelesaikan pandemi dengan memperkuat sistem kesehatan. Sistem kesehatan diperkuat dengan cara apa? Fondasinya harus diperkuat melalui layanan kesehatan primer. Jadi agenda itu bisa saling menguntungkan antara kepentingan Indonesia dari sudut kesehatan, karena layanan kesehatan primer ini affordable, murah dan mudah dikerjakan, sementara keluar itu akan membuat Indonesia seiring dan sejalan dengan apa yang selama ini disuarakan WHO, bahwa layanan kesehatan primer yang berdaya akan membawa kita mencapai universal health coverage. Agenda ini saya rasa yang dan posisi strategik ini yang bisa akan membantu leverage atau posisi Indonesia dalam pembicaraan juga mengenai climate, karena itu akan sangat berhubungan antara kesehatan dengan climate change, dan kedua akan membuat sebuah investment case yang solid untuk Indonesia sebagai presiden di antara negara-negara G20 yang lain. Mbak Diah, kalau kita bicara soal apa yang dilakukan Indonesia dalam melawan pandemi, kemudian sampai berada di posisi saat ini, begitu, apa yang WHO lihat? Bagaimana WHO melihat strategi yang sudah dilakukan Indonesia? Menurut saya itu dua hal yang terpisah, Mbak Ninu, karena G20 memang mempunyai sistem giliran keketuaannya sendiri, sementara WHO tentu selalu dalam posisi untuk mendukung semua negara anggotanya dalam menyelesaikan pandemi. Jadi dukungan politis, dukungan logistik, dukungan teknis keahlian itu selalu diberikan WHO, dan tentunya akan diperkuat oleh WHO saat ini dalam posisi Indonesia sebagai ketua dari G20. Tapi kalau melihat apa yang sudah dilakukan Indonesia untuk melawan pandemi, bagaimana WHO menilai? Sudah cukupkah atau ada hal yang masih perlu untuk diperbaiki? Tentu dalam kondisi seperti sekarang,
semua negara masih bisa memperbaiki apa yang kurang dalam penanganan pandemi di dalam negaranya sendiri. Tapi WHO tidak pernah ada dalam posisi untuk memberikan penilaian baik atau buruk. Kami selalu berada dalam posisi untuk memberikan technical assistance dan memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan, terutama sekarang apabila Indonesia masuk dalam sebagai ketua G20, tentunya itu menjadi pintu yang lebih terbuka lebar untuk Indonesia menerima dukungan dari WHO. Baik, kita tentu berharap pandemi ini segera berakhir, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan ini bisa segera dilakukan di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Tapi tentu ada banyak hal yang perlu diperbaiki, utamanya adalah sebaran vaksinasi. Mbak Diah Saminarsi, terima kasih untuk perbincangannya pada siang hari ini yang merupakan penasihat senior Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Sehat selalu Mbak Diah.